Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 35 ayat 20 sampai 27. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 35 ayat 22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Renungan hari ini berjudul Senantiasa Berjaga. Yosia menjadi raja ketika berumur 8 tahun. Meski masih sangat belia, ia melakukan hal benar di mata Tuhan. Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan mezbah para Baal. Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Ia bahkan mengadakan perayaan Paskah lebih besar daripada yang dilakukan Hizkia sebagai peringatan atas pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Atas pencapaiannya, boleh dikata Yosia banyak memecahkan rekor pada masa mudanya. Namun sangat disesalkan karena Yosia melakukan kesalahan di masa tuanya. Ia gagal memahami kehendak Tuhan sehingga ia berusaha menghalangi tentara Neko yang hendak memerangi Babel. Padahal Israel tidak ada urusan dengan Mesir. Neko pun telah memberikan peringatan yang berasal dari Allah supaya ia tidak ikut campur. Namun Yosia memaksakan diri, bahkan dengan melakukan penyamaran. Sebagai buah dari ketidakpekaannya, Yosia pun harus mempertaruhkan nyawa. Ia mati dengan sia-sia. Seiring bertambahnya usia, sebagian orang merasa tak perlu mengontrol diri karena sudah berpengalaman. Tak mungkin melakukan kesalahan, apalagi mengalami kekalahan. Namun kisah Yosia menunjukkan kepada kita bahwa pencapaian rohani pada masa lalu tidak menjadikan seseorang kebal terhadap dosa. Bergaul akrab dengan Tuhan harus dilakukan secara terus-menerus sebagai sarana berjaga. Menghindarkan kita dari dosa, serta mengasah kepekaan supaya mampu membedakan suara Tuhan
dari suara ambisi diri sendiri. Pencapaian rohani hendaknya membuat kita lebih berhati-hati supaya jangan mengabaikan Tuhan karena lebih mengandalkan diri sendiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.